untuk bangsa ini. Sudah lelah kami masyarakat ya Robi, sudah lelah berjuang. Kami kadang-kadang pura-pura bodoh, kadang-kadang kami diam, kadang kami pura-pura nggak tahu, padahal kami tahu. Ya Allah, sebenarnya apa yang harus kami lakukan ya Robi untuk pejuang di bangsa ini agar ke depan kita lebih dihargai, bahwa bangsa ini benar-benar konstitusi itu ada di tangan rakyat. Ya, oke pemirsa, kita tadi dengerin ya, kalau Bu Eli ini orangnya saklek, dia orangnya AA, BB, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau lu mau berjuang harus dengan cara yang lurus. Jangan ngaku-ngaku berjuang padahal hatinya berkelit begitu ya. Dan itu banyak terjadi pada tokoh-tokoh, pada orang-orang pintar, pada orang-orang yang punya posisi dan kedudukan. Ini tidak lebih karena cari posisi aman tadi ya. Nah ini Bun, gimana Bun? Aksi hari ini Bun? Bagaimana? Gimana aksi hari ini Bun? Aksi hari ini, silakan Bunda Eli dulu. Ini yang spanding hari ini soalnya dia gemes, silakan Bu. Masya Allah. Aksi hari ini cukup luar biasa, sangat rame. Tapi pada intinya tujuan aksi adalah untuk mematangkan hak angket, mendukung menurunkan harga, serta makzulkan Jokowi. Tritura, 3 tuntutan rakyat. Tritura, 3 tuntutan rakyat dalam hal ini. Iya. Saya melihat hari-hari berjuang dan perjuangan tetap berlanjut dan berkelanjutan. Namun kita tidak tahu kapan endingnya. Sudah banyak yang kita lakui dan banyak hal yang sudah diupayakan. Namun kayaknya seperti kebal hukum. Jadi dalam hal ini ada peristiwa selalu menyampaikan pejuang dengan pecundang, kita tidak tahu seperti apa. Bercampur ya Bu ya. Dan ada menyatakan tokoh banyak yang sudah terkontaminasi, tokoh banyak yang sudah menjadi penokoh, yaitu sudah dibayar, sudah dikondisikan. Kita tidak tahu siapa tokoh yang sebenarnya. Hari ini kita melihat ada seorang tokoh yang tersandra di Banten untuk berjuang. Mana pergerakan itu? Jadi kita minta kepada pemerintah, kepada penegak hukum untuk perjuangan ini benar-benar direstui, benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuannya ya Bu ya. Sehingga mencapai tujuannya betul Bu. Sekali, betul nah, sekali. Kita tidak perlu lagi seperti lomba pidato, lomba penyampaian. Semua apa yang disampaikan itu semua adalah tujuan bersama. Betul. Sekarang bagaimana eksekusinya? Ya, betul. Di situ Bu. Ya, oke. Jadi, saya paham nih. Ya. Saya sangat mengerti ya pemirsa kegeraman hati Ibu Eli. Jadi tadi beliau sudah naik ke atas ini. Beliau menyampaikan isi hatinya sangat singkat, 1 menit saja. Karena bukan main ya, di atas itu para tokoh semua. Jadi Ibu Eli ini hampir nggak dapat bagian ini. Saya kira benar yang disampaikan Bu Eli ya, bahwa pada hari ini kita berkumpul di depan gedung DPR MPR sebagai sebuah simbol untuk menyatakan pendapat kita agar sekiranya tri tuntutan rakyat itu bisa segera menggelinding ya, jangan hanya berupa omon-omon ya. Kalau omon-omon sorry ya, kapan pelaksanaannya kan begitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu eksekusi. Nah, kita sudah membicarakan bahwa kita tidak bersetuju dengan pemilu curang. Kita tidak bersetuju dengan Jokowi yang boleh dikatakan telah menjalankan sebagai pemimpin dan kepala pemerintahan yang tidak adil, otoriter dan sebagainya. Tapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita hanya berkumpul ya, kata Bu Eli tadi seperti orang lomba pidato. Terpenting itu eksekusinya. Nah Bu Eli, saya mau tanya sama Bu Eli, kira-kira ngumpul sedemikian rupa memang semakin hari semakin banyak ini ya, efektif nggak sih Bu? Terus kalau mau efektif bagaimana Bu Eli? Nah, ini perkumpulan ini kita hanya melihat apakah ini terukur untuk perjuangan itu. Kadang-kadang kita melihat banyak yang dari luar datang berjuang ke sini, yang lainnya hanya menonton, melihat. Bahkan tokoh-tokoh yang hanya berbicara dan berpidato di meja, di ruangan ber-AC, nggak berani turun tuh.
Nah, tolong kalau berjuang, lihat di sini. Orang datang dari kejauhan, dari Majalengka, dari manapun turun. Iya. Ini apa? Mereka hanya sekedar berbicara. Untuk apa? Eksekusinya seperti apa? Nanti seandainya terjadi perjuangan itu, mereka yang mendapat kedudukan. Dapat nama ya? Mereka sudah bagi-bagi kedudukan. Sementara mereka tidak lihat berjuang. Mereka tidak pernah kena matahari. Mereka tidak pernah berjuang di lapangan. Dan berkeringat dan berdarah-darah, dan tidak pernah berdarah-darah, tidak pernah berkeringat atau berpeluh-peluh. Tidak tahu rasa artinya pusing. Tidak tahu rasa artinya lapar. Mereka berjuang berkoar-koar. Masya Allah, dia hanya menunggu, melihat dan menonton sampai di mana keramaian, sampai mana ini perjuangan. Nanti last minute mereka akan langsung mendapatkan hasilnya posisinya untuk fasilitas yang akan diduduki mereka. Jadi ya, pejuang siapa tidak terlihat. Jadi kita sulit membedakan mana pejuang, mana pecundang. Bahkan tokoh sudah dibayar banyak, tokoh sudah terkontaminasi. Jadi pejuang, pecundang, tokoh dan penokoh itu sudah sulit hari ini. Ibu Eli mencurigai itu ya? Udah terbau, dan ini dapat dibuktikan, bukan dicurigai. Nah, hari ini ayo masyarakat yang bangkit melawan atau diam ditindas karena perjuangan ini. Diam tertindas. Karena perjuangan ini bukanlah sekedar permainan untuk action, untuk sekedar menyampaikan orasi-orasi yang sudah tahu apa isinya dari dulu sampai sekarang. Yang penting satu kata, eksekusi. Jadi yang paling penting itu adalah eksekusi. Tidak perlu kita ada di ruang AC membicarakannya, berkumpul banyak tokoh, tapi kita nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Karena begini ya, kita sudah tahu pemerintahan ini zolim, Bu Eli. Ya, sedikit saja menyampaikan agak masuk ke dalam istilahnya itu tempat yang penting dan itu menyinggung yang memerintah. Itu jangan lupa, Bu Eli, siap undang-undang peraturan mengkriminalisasi sehingga ada yang takut untuk berbicara dan takut untuk mengeksekusi. Hanya pejuang sejati yang jalan terus on the track, Bu Eli. Nah, di sini pejuang, kan tadi saya sudah sampaikan, pejuang dan pecundang itu sulit dibedakan. Jadi kadang-kadang dia tampil show what gitu loh. Di sini hanya untuk sekedar melihat situasi. Padahal kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan para pihak. Oke, baik Bu Eli, saya tahu Bu Eli kan boleh dikatakan salah satu calon legislator tadinya ya yang berjuang di Riau. Ibu merasakan, Bu, kecurangan pemilihan pada hari ini? Merasakan? Oh, jauh, sangat. Apa yang Ibu rasakan dari apa namanya pemilu yang curang ini bagaimana? Apakah itu hanya omongan doang atau nyata itu, Bu? Oh, ini jelas nyata. Seperti C1 yang kita punya. Di lapangan kita di C1 kita dapat 21 ribu atau 21 apa? 2. Dipotong ya? Orang yang kosong dijadikan isi 7, dijadikan 23 yang tadinya kosong. Ini luar biasa. Ibu mau mengatakan bahwa ini adalah pemilu paling curang sepanjang pemilihan kita atau bagaimana, Bu? Pemilu paling dobrok. Walaupun kita tidak mengikuti yang tahun 55 ya, tapi dari cerita bisa dikatakan ini paling bobrok ya, Bu ya? Saya rasa hari ini lebih dobrok daripada kita sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Kenapa? Karena perjuangan kemerdekaan itu jelas dan nyata. Sekarang perjuangan kita apa? Apa arti perjuangan kita? Yang kita perjuangkan itu apa? Siapa yang kita lawan? Dari bangsa, dari negara, dari orang kita sendiri melawan bangsa sendiri. Ibu merasa dirugikan nggak dengan ini? Oh, sangat dirugikan. Di sini kita lihat betapa saat ini pengawalan. Kita tidak harus seperti menghadapi perang. Hari ini mereka seperti menghadapi perang kepada bangsa sendiri, menghadapi perang kepada rakyat sendiri. Padahal ini internal bangsa sendiri loh. Seperti perang menghadapi bangsa sendiri, pemirsa. Akan tetapi ini biang keroknya satu loh, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang tidak adil, yang otoriter, yang cawe-cawe ya. Nah, saya ingin tahu nih sama Ibu ya, bahwa Ibu kan sudah tahu nih
quick count itu sudah tahu-tahu pada hari pertama pun sudah mendudukkan 02 sebagai pemenang, ya. Menurut Ibu dari sisi hukum bagaimana ini, Bu? Itu perbuatan melawan hukum. Iya. Pertama, Bukan kejahatan, Bu. kejahatan. Karena di sini Kejahatan, pemirsa. ini kejahatan, pemirsa. Jadi karena di sini kita melihat kebohongan publik, dan ini dilihat selain dari perbuatan bohong, ada lagi kecurangan. Iya. Ada lagi, Bu, melanggar undang-undang keterbukaan publik. Nah, dan ini juga hanya keterbukaan publik hanya untuk orang-orang tertentu. Iya. Jika itu merugikan pihak Dia yang sudah saat memenangkan. ini pelaku kecurangan itu, jika ditemukan kebenaran, mereka menganggap kebenaran adalah kejahatan, padahal kejahatan itu adalah kecurangan. Iya. Dan lagi begini ya, Bu. Saya kan juga melakukan diskusi dengan Bang Egy ya, selaku pakar hukum dalam hal ini. Mereka melaksanakan quick count. Quick count itu kan secara struktural kan tidak ada dalam undang-undang kita, ya. Justru kalau mereka menjadikan itu sebagai dasar untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, maka sebenarnya mereka itu artinya mereka sudah melanggar PP nomor 1 tahun 1946 ya, di mana PP tersebut menyatakan bahwa dihukum mereka itu setinggi-tingginya 10 tahun bagi mereka yang sengaja menyebarkan atau memberitakan berita bohong ya, dan itu menyebabkan keonaran terhadap masyarakat. Ini bisa seperti itu. Kita onar jadinya gara-gara apa? Bagi pendukung yang merasa dirugikan kan kesal, Bu, kan begitu? Ya kan? Ya, dalam hal ini kita merasakan kerugian Sudah itu. nonton tadi? Kita merasakan kerugian itu karena mereka melakukan, sepertinya bangsa ini bukan ada pemimpin, ya adalah seorang penguasa yang berlaku semena-mena dan berbuat semaunya, menabrak semua hukum, melabrak semua aturan dan peraturan, penggunaan APBN, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan etika, dan bahkan mereka berbuat pelanggar hukum itu seperti nepotisme, itu ada undang-undangnya. Ya, betul. Dia tidak peduli. Dia lakukan apa saja semaunya, menghalalkan segala cara demi kepentingan seorang dan kelompok. Ini zalim, saudara. Bu Eli, saya tahu Bu Eli kan sibuk sebagai calon legislator kemarin ya. Berarti Ibu tidak masuk di tim hukum nasional ya, Bu ya. Nah, saya mau tanya pendapat Ibu, setelah ini kan yang kita lakukan di DPR ini adalah upaya politik ya kan, datang ke DPR untuk bisa mendapatkan sikap dari DPR agar bisa melakukan hak angket, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh DPR untuk menginvestigasi, mencari keterangan, menanyakan dan memanggil presiden dalam hal ini kan begitu, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pemilu tersebut. Nah, Ibu merasa optimis nggak dengan jalur politik ini, atau apakah Ibu lebih setuju dengan jalur hukum, yaitu jalur MK, di mana kita tahu di situ ada Paman Usman. Paman Usman, bagaimana Bu? Ya, jadi kalau kita berjalan kepada konstitusi, kita kembali kepada konstitusi. Konstitusi di tangan rakyat. Hak angket yang dilakukan, jika benar bahwa DPR serius dalam persoalan ini, tidak seperti ini adanya. Iya. Ini seolah-olah DPR tarik ulur, buka peluang, tapi lihat malu-malu kondisi, kucing. Iya. bukan malu-malu kucing, lihat kondisi, ada enggak kesepakatan untuk sebuah hasil yang akan mereka dapatkan untuk keuntungan mereka. Jadi ini seperti itu seolah-olah, dan apakah ini juga karena tersandra, Bu? Apakah juga karena tersandra, Bu? Artinya kalau berani membuka hak angket nanti bagaimana, begitu kan? Jadi di sini kita lihat ada manajemen konflik. Jadi konflik itu seolah-olah tercipta dan terstruktur. Nah, begitu ya? Ya, dibuat sampai saat titik di mana mereka akan mengurai konflik itu. Mereka sudah tahu cara mengurai konflik itu ketika tujuan mereka sudah tercapai. Hari ini ada pertemuan, ada persatuan antara 01, 03. Saya rasa tidak perlu. Nggak ada 01, nggak ada 03. Yang ada 01 yang ada ya? adalah perjuangan
hak kemenangan, di mana pemilu itu sudah selesai, yang menang itu tetap menang, yang kalah dinyatakan kalah. Jadi itu mungkin dalam hal ini dari saya selaku dalam penegak hukum menyampaikan apa yang menjadi sebuah alasan untuk persoalan ini, karena kita melihat kasihan kita berjuang, ini orang-orang tulus yang hadir hari ini, dan ada beberapa orang yang mempermainkan ketulusan ini. Ya Allah, ya Robbi, kami tahu kebenaran akan Engkau lakukan, kebenaran akan Kau lihatkan. Seperti apa kebenaran itu ya Rob untuk bangsa ini. Sudah lelah kami masyarakat ya Robbi, sudah lelah berjuang. Kami kadang-kadang pura-pura bodoh, kadang-kadang kami diam, kadang-kadang kami pura-pura nggak tahu, padahal kami tahu. Ya Allah, sebenarnya apa yang harus kami lakukan ya Robbi untuk pejuang di bangsa ini, agar ke depan kita lebih dihargai, bahwa bangsa ini benar-benar konstitusi itu ada di tangan rakyat. Ya, oke pemirsa, kita tadi dengerin ya, kalau Bu Eli ini orangnya saklek, dia orangnya AA, BB, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau lu mau berjuang harus dengan cara yang lurus. Jangan ngaku-ngaku berjuang padahal hatinya berkelit begitu ya. Dan itu banyak terjadi pada tokoh-tokoh, pada orang-orang pintar, pada orang-orang yang punya posisi dan kedudukan. Ini tidak lebih karena cari posisi aman tadi ya, zona nyaman yang harus dipertahankan. Kalau kami rakyat ini, kalau kami ya insya Allah para pejuang hukum ini lurus saja, karena yang kami ingin berikan ini adalah legacy kepada bangsa ini. Nah cuma kalau saya boleh berpendapat, saya mengerti yang Ibu Eli rasakan, karena beliau langsung ya sebagai calon legislator, suaranya dihilangkan begitu saja dengan sistem pemilu yang sangat curang ini ya. Nah kalau saya begini, karena bidang saya berbeda, saya tahu bahwa kita ini kadang-kadang harus berkompromi dengan keadaan. Maka memang betul, dalam keyakinan saya sebagai tim hukum nasional, saya sangat yakin bersinergi dengan kesuksesan daripada perjalanan Pak Anies di seluruh wilayah Indonesia. Anies itu menang satu putaran, ya kan? Ya. Bahwa pihak lain buru-buru menyatakan menang karena mereka tidak punya jalan lain. Memang harus buru-buru untuk mendeklarasikan, walaupun itu memalukan sebenarnya ya. Mengapa engkau merayakan sesuatu yang tidak pernah engkau peroleh, kan begitu ya? Tapi nggak apa-apa, siap-siap saja. Setiap perbuatan ada resikonya. Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai ya. Ya. Gimana Bun, tanggapan Bunda tentang makan siang gratis Bun? Makan siang gratis. Makan siang gratis, apakah Anda sudah dengar berita terbarunya? Itu baru bisa dilaksanakan tahun 2029. Udah gitu kategorinya bukan untuk semua, tapi untuk siapa? Untuk anak-anak dan sebagainya. Ini udah berbeda dari yang dijanjikan. Sebenarnya terlepas dari makan siang, idenya saja menurut saya menggelikan. Ya, menurut saya, ya omong-omong, menurut saya daripada makan gratis, yang rakyat perlukan itu adalah kehidupan yang lebih panjang, yang lebih menjamin, misalnya pendidikan gratis, ya, betul Bu, lapangan kerja, ya kan, betul, sejahterakan rakyat, hentikan pembangunan yang nggak penting, ya, subsidikan untuk rakyat yang memerlukan. Jadi begitu, bukannya makan gratis, ngapain makan gratis, ya kan? Ya. Makan gratis bagaimana caranya nanti? Anda sebenarnya sedang menghina warga negara Anda sendiri. Makan gratis di sini, ya, seolah-olah sudah melakukan, sudah benar-benar mereka menang. Iya. Oh ya Bu Eli, dia bersikap seolah-olah sudah menang. Ini ada lagi nih, saya terus terang, saya kadang-kadang kagum ya dengan pola-pola dan cara-cara Jokowi untuk mengangkat pihak 02 ya tertentu yang tidak lain adalah anaknya sendiri begitu sebagai wakilnya. Salah satu diantaranya memberikan bintang kehormatan berdasarkan Kepres nomor 13 tahun 2024. Bintang 4 kehormatan. Begini, Bu. Kalau saya sepakat bahwa itu ilegal. Karena pemirsa ilegal ya. Bintang 4 itu ilegal. Karena apa, Bu? Karena kita melihat di sini seperti orang sudah mati kok bisa hidup lagi gitu. Oh gitu ya, mujizat ya Bu ya. Itu mujizat gitu. Tapi saat ini tidak ada yang tidak mungkin yang dilakukan oleh penguasa. Karena dia hanya bisa berbuat sekehendaknya dan semaunya. Betul. Yang terpenting Bu,
ahli perang, kemudian pengamat peperangan maksud saya, alusista dan segala macam, Ibu Koni Rahakundini sudah mengatakan tidak ada lagi berdasarkan peraturan purnawirawan itu tidak bisa lagi diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang masih aktif. Nah, sekarang permasalahannya apa pemikiran RI 1 memberikan ya sampai tidak bisa menahan diri, sampai mempermalukan diri sendiri sehingga mengira bahwa itu tidak akan dinilai orang. Ibu Eli tahu nggak? Sekarang yang di dalam negeri diem aja sampai rakyat bilang begini, ya udah kasih aja kalau perlu bintang 5. Tapi yang ribut siapa, Bu? Pers luar negeri, yaitu Reuters ya pemirsa, Reuters. Apa kata Reuters? Ini bagian dari upaya Jokowi ingin menunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa inilah the next president, orang yang akan melanjutkan dia sebagai presiden. Itu, Bu. Jadi dalam hal ini, kalau ini dilanjutkan, ini merupakan sebuah hal yang memalukan, hal yang sangat memalukan. Disinilah Indonesia makin terpuruk secara politik. Betul. Jadi politik Indonesia itu selama ini dihargai orang, namun hari ini mereka melihat politik ini sebagai perbuatan main-main. Ya. Terus karena mereka hanya melakukan kepentingan. Dianggap remeh, Bu. Dianggap remeh kepada rakyat Indonesia ini. Ya, tapi dia lupa bahwa pada hari ini yang melakukan aksi demo ini bukan hanya satu golongan, bukan satu agama, bukan satu partai. Ini merupakan akumulasi dari semua level masyarakat Indonesia. Begitu, Bu Eli. Walaupun ya mungkin Bu Eli pesimis atau bagaimana, semoga besok ada manajemen apa nih? Manajemen aksi makin menggelinding kayak bola salju, makin banyak dan mencapai tujuannya, Bu. Begitu. Ya. Pertanyaan. Jadi sekarang saya juga heran hari ini dengan statement Bang Egy langsung menganggap adalah orang yang membuat kericuhan di bangsa ini. Ya. Ini seperti apa? Sementara pelanggaran hukum aja tidak dianggap luar biasa, betul. Luar biasa. Kenapa? Ada di MK, jelas nyata dilanggar. Tidak ada itu eksekusinya. Iya, betul. Terus itu omnya masih anteng-anteng mengajar. Ya, malah sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kembali posisinya, Bu. Gila kan? Jadi ini saya jujur di sini menyampaikan kepada seluruh bangsa, seluruh elemen bangkit melawan atau diam ditindas ya. Karena perjuangan ini belum selesai. Ya. Bahkan lebih kuat lagi perjuangan itu iskariman aumur syahidan, jihad. Ya, jangan anti dengan kata jihad itu yang bagus itu ya. Ini bangsa Indonesia ini nggak ngerti arti jihad, istilahnya orang dianggap jihad apa itu jihad. Nah, inilah jihad yang sebenarnya. Dan kami minta kepada Kapolri untuk berlaku adil. Betul. Kami mengharapkan agar bebaskan Bang Egy. Semoga Bang Egy bisa pulang dengan baik, karena yang dilakukan Bang Egy tidak ada kolerasinya dengan NKRI, dengan demokrasi, dengan keributan atau mengacaukan negara. Tidak ada hubungannya. Dia menunjukkan kecintaannya yang benar-benar lurus dari dulu sampai sekarang. Rela dirinya di kerangkeng, pernah kan Bu Eli sudah tahu itu? Dan hari ini kembali diperlakukan seperti ini. Saya juga ingin menghimbau ya, terus terang, semua sudah mengupas bagaimana tingkah pola daripada presiden dan orang-orang di atas. Tempo itu bahkan menyatakan beberapa orang dan menteri yang terlibat dalam kekacauan pemilu ini, seperti menunjuk satu presiden, kemudian Mendagri, ya, kemudian Menak, kemudian apalagi itu Mentan kalau nggak salah ya, bagaimana posisi dan porsi perlakuan mereka masing-masing, andil mereka terhadap kecurangan ini. Jadi kami ingin mengatakan aparat, taruh posisi Anda on the track hanya sebagai pengayom,
pelayan dan pelindung masyarakat. Jangan cawe-cawe, ya. Jabatan hanya sekali, tapi rakyat negaramu selamanya, ya. Tolong diimani jabatan. Betul. Imani apa yang kalian sandang, profesi kalian, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kalian akan dapat ganjaran dari Allah seperti tidak terjadi pada Sambo. Ya. Itu satu keturunan. Betul. Dan nanti kalian juga akan dapat Betul. satu keturunan. Betul. Tidak sama kalian, sama keluarga, sama anak atau istri kalian. Betul. Ingat, Iya. ingat, pun Allah akan datang untuk kalian. Innallaha labil mirsad. Allah itu maha mengawasi. Jadi oke ya, saudara-saudara sekalian, kita tutup hari ini podcast kita ini dengan satu perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, ya, bahwa urusan memimpin umat itu adalah urusan amanah yang di hari akhir kelak akan kau sesali dan menimbulkan kerugian, kecuali kau mengambilnya dengan cara yang baik dan melepaskannya kembali dengan cara yang baik pula, ya. Jadi ingat, sebuah jabatan sesungguhnya akan menjadi tali bagimu yang akan membuatmu sengsara, kecuali engkau berusaha menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Demikian, Dan ya. satu kata lagi saya menyampaikan di sini. Tolong pejuang, tetaplah jadi pejuang. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi pecundang. Tokoh-tokoh jangan berkedok, jangan main dua kaki. Tokoh-tokoh jangan hanya di ruangan ber-AC, cuap-cuap, rasakan panas terik matahari. Berjuang bersama. Sesungguhnya Satu kata turun dengan terakhir, eksekusi. Eksekusi, segerakan, dan jangan hanya omon-omon. Saya kira gitu, ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan apa, Bu Beli? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.